Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke video market update Koko Crypto. Seperti biasa guys, kita di sini bakal bahas market update hari ini, kripto lagi ngapain sih dan lain-lain ya. Sebelum itu, gua mau kasih special shoutout ke orang-orang yang nonton live yang terakhir, kedua terakhir ya, sama live yang terakhir. Ya, di dua live ini bener-bener penuh dengan informasi yang sangat-sangat dalam ya. Buat orang-orang yang nonton juga, kita udah ngeprediksi dari harganya saat masih di atas kalau harga bakal turun. Dan gua kasih kalian dua garis kuning, kalau seandainya kalian bisa lihat ya, dua garis kuning yang udah kita taruh saat Bitcoin masih di harga sini, gue lupa kapan. Nah, dua garis kuning ini adalah potensi level di mana Bitcoin bakal turun untuk membuat maximum pain in the market sekarang. Jadi saat itu ya, gue bilang saat semuanya sedang bullish, alangkah buruknya kalau seandainya market maker pengen ngebanting harganya lagi biar bikin orang-orang makin pain. Karena yang kita udah pernah ngomong di live-live sebelumnya, cycle ini adalah cycle of maximum pain, di mana orang-orang yang bullish dibanting, orang-orang yang bearish nggak dikasih turun. Dan apa yang terjadi setelah gue bikin live itu, ini price action yang gue replay, ternyata nyentuh garis kuning dan ada rebound sedikit, tapi sayangnya rebound ini tidak cukup untuk menaikkan harga Bitcoin lagi, dan ternyata makin turun. Dan ini garis kuning yang kita taruh ya, kedua ya. Habis ini makin turun. Terus mungkin gue stop sebelum nyampe ke bawah, sampai situ ya. Dimana orang-orang di live kemarin ya, ini live kemarin sekarang, itu banyak banget yang bilang ini udah point reversal, ini point reversal. Dimana gue kayak haha hihi, ini belum reversal asal kita nyentuh level sini. Atau gue pengen banget Bitcoin nyentuh level sini, biar gue bener sekali lagi. Ya, dan apa yang terjadi? Bitcoin nyentuh level situ, beng, dan langsung reversal. Ya, dan sekarang gue ilangin replaynya. Dan sekarang kita lagi di sini. Orang-orang yang paham market, yang nonton live terakhir, congratulations ya. Ini opportunity mungkin hanya datang sekali ya, gara-gara gue bilang ada kemungkinan ini bakal jadi the bottom of Bitcoin untuk bener-bener kita bikin the triple bottom kayak gini. Yang kita lihat sebelumnya di 7 bulan sideways di tahun 2024, yaitu triple bottom di sini. Ya, bikin head and shoulders, triple bottom, terserah kalian mau namainnya apa. Oke, jadi bikin 3 kayak gini. Ada kemungkinan kita bakal bikin kayak gini lagi. Kata kuncinya kemungkinan. Di live terakhir gue juga udah ngasih tahu ya guys, kalau kenapa semua aset ini lagi turun. Gara-gara singkat ceritanya, kalau seandainya kalian nggak nonton, singkat cerita makro. Ada masalah dengan makro, ada masalah dengan pasar saham, dan ada masalah dengan Japanese yen interest rates dinaikin. Karena kalau seandainya kita mampir ke pasar saham sebentar, nggak bagus ya guys ya. Terus terang nggak bagus banget. Dan gue udah pernah bilang kalau seandainya weekly cycle low yang di sini itu di break, ada chance kalau kita bakal lihat saham makin turun setidaknya ke level ini ya, setidaknya ke level ini, atau paling mending ke level-level sebelumnya di sini dan di sini, jadi ngambil the next lows. Tapi realistically kalau seandainya weekly cycle low ini udah di break, ada chance ya, ada peluang kalau seandainya pasar saham ini masuk bear market. Ya, dimana kalau pasar saham masuk bear market, ini pertanyaan yang kita selalu tanya di live ini, bisa nggak Bitcoin untuk nggak ngikutin pergerakan saham untuk pertama kalinya? Sayangnya jawabannya adalah tidak bisa. Jadi dengan kata lain, kalau saham udah masuk bear market, ada kemungkinan Bitcoin juga bakal masuk bear market juga. Key levelnya adalah weekly cycle low. Selama weekly cycle low masih bisa ditahan, atau meskipun ya turun sedikit dan rebound, atau turun sedikit dan kayak gini, ataupun kayak gini masih showing strength, masih ada harapan ya, meskipun harapannya udah dikit banget ya, kalau masih bisa naik ke atas. Sekali lagi, cycle of maximum pain. Kita nggak dikasih apa yang kita mau, yaitu kita mau langsung Bitcoin parabolik, tapi gara-gara ada Wall Street, gara-gara Bitcoin udah mengikuti pergerakan smart money, pergerakan institution, ini yang harus kita lewati. Jujur aja guys, sentimen crypto across the board itu sekarang lagi sangat bearish. Ya jelas ya, gimana nggak bearish kalau seandainya long term investors itu nggak di reward sama sekali bisa dibilang ya. Apalagi kita lihat real kayak gini nih. Ini dari bar chart Ethereum. Kalau seandainya kalian investasi $10.000 in Ethereum exactly 3 tahun yang lalu, kalian sekarang dapat $5.374. Kalian masuk 10.000, kalian take out 5.000-an. Dan ini kondisi untuk altcoins sekarang ya. Jadi jelas banget kalau seandainya kalian pikir dan kalian ragu apakah altcoins, apakah crypto ini bisa naik lagi. Karena semua
yang terjadi di 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terakhir ini itu sangat-sangat tidak bagus. Apalagi kalau seandainya kalian baru masuk di tahun 2025. Kalian nggak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung portofolio kalian merah tanpa ada alasan. Gua nggak mau kasih hopium apa-apa ya. Tapi yang gue lihat dengan experience di market ini yang sudah ada di cycle kemarin, gue lihat semua penurunan harga ini sebagai sebuah buying opportunity. Kita bisa lihat kalau mayoritas altcoins itu udah kembali lagi ke level bear market atau kembali lagi ke level bottom sebelumnya. Dimana selama historical, contohnya kita ambil kayak Hyperliquid. Kayak Hyperliquid ini sudah kembali lagi ke level sebelumnya yang kita kategoriin sebagai level bottom. Tentu Hyperliquid itu nggak seaman kalau seandainya kalian megang misalkan Ethereum lah. Ethereum aja sekarang makin turun ya. Tapi dalam contoh ini kalau seandainya kalian megang Hyperliquid, jelas agak jauh lebih risky daripada kalian megang Solana dan megang Ethereum gara-gara market cap-nya jauh lebih besaran mereka berdua. Tapi kebanyakan altcoin sekarang kayak gini, dimana mayoritas pergerakan harganya, mayoritas price action-nya sekarang kembali lagi ke level sebelum-sebelumnya. Yang dulu kita nggak usah ngomongin sekarang. Dulu saat di sini kita tuh kategoriin sebagai bottom dan orang-orang yang nggak masuk saat itu bodoh. Gara-gara apa yang terjadi setelah bottom langsung ada run up besar-besaran. Contohnya XRP. XRP ini salah satu koin yang jujur gue miss ya. Meskipun kita ngomongin hampir setiap live di tahun 2024 dulu, tapi gue nggak masuk sama sekali. Tapi setelah tembus ke atas, XRP langsung trading di atas dan rasa gue nggak bakal balik lagi ke bawah lagi. Begitu juga dengan contoh koin kayak Bonk misalkan. Bonk kalau seandainya gue ambilin gambarnya, ini lagi masuk ke daerah bottom ya. Misalkan kita ke H-bar. Lihat lagi kan, ini sekarang udah masuk ke daerah bottom meskipun baru breakdown sedikit ya. Sui lagi OTW ke daerah bottom. Uniswap sekarang masuk ke daerah bottom. Jadi kalian bisa lihat semua dump yang terjadi di market ini meskipun agak mengecewakan ya. Kemarin baru pump sedikit tapi langsung dibalikin lagi ke bawah. Sama kayak Bitcoin, sama kayak saham juga, semuanya kayak gitu. Kalian bisa lihat dari dua perspektif. Nomor satu adalah kalian bisa lihat ini sebagai dump yang parah, dimana kalian siap jual semuanya gara-gara ada kemungkinan altcoins udah nggak balik lagi. Atau kalian bisa lihat dari perspektif kedua, yaitu semua koin, kalau seandainya kita tarik makronya ya, ini makro by the way, ini daily time frame, ini tanggal 12, tanggal 30 Agustus, ini tanggal 12 Maret, tanggal 30 Agustus, ini tanggal 3 Agustus, awal Agustus, ini Januari tahun lalu. Ya, Januari tahun lalu, 7 Desember 2023 ya guys. 18 November sama ini udah masuk Oktober 2023. Bayangin, kalian sekarang dikasih opportunity ya untuk beli Uniswap di harga 2023. Dan untuk orang-orang yang bisa melihat opportunity ini tuh nggak datang selamanya. Tapi kalau seandainya kita ngitung aja, ini satu kali ya, satu chance, 2, 3, 4, 5 nge-week doang, 6, 7, 8, dan sekarang 9 chance. Ini kalian dikasih chance yang cukup banyak terus terang. Price action-nya tuh lebih banyak gerak di atas daripada di bawah. Setiap kali ke bawah langsung malah di buyback dan sometimes ya, nggak kelihatan level itu lagi sampai Bitcoin dan makroekonomi sekarang masuk ke level panik. Dan itulah yang mau gue kasih tahu untuk hari ini. Meskipun mikronya sangat-sangat bearish, meskipun sampai minggu depan mungkin masih sangat-sangat bearish, mungkin bisa menurunkan market lagi, apalagi tanggal 2 April, itu yang jadi penentu volatilitas. Bisa aja Bitcoin makin dikocok lagi, bisa aja semua altcoins makin dikocok lagi. Tapi kalau seandainya kita lihat makronya, kalau seandainya kita stop worrying, stop khawatir dengan pergerakan di tengah-tengah dan kita fokus ke pergerakan 6 bulan ke depan, semuanya jadi lebih jelas. Nggak berarti kita bakal nyentuh di atas, tapi ini adalah target minimal di channel ini. Dan terus terang sampai sekarang I don't think kalau kita sekarang lagi ada di bear market, dan menurut gua adalah the path of least resistance, itu hanya bergerak ke atas. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Gua Koko Crypto dan sampai jumpa di video berikutnya.